Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga buat Pak Sigit selaku Kepala Sekolah SD 84 Kota Lubuk Linggau yang meluangkan waktunya untuk membersamai kegiatan hari ini, yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai saya juga untuk dapat hadir di pagi hari ini dalam rangka berbagi praktik baik untuk tentang budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Dan sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ice breaking biar kita lebih relax. Oke, gimana? Pak Sohar bisa dibantu? Oke, ya, kita berdiri semua ya. Oke, mulai. Oke, bisa dilihat di sini ya. Nanti kita bisa ikutin. Oke, ini ice breaking tangan kanan dan tangan kiri. Jadi kita akan bermain tangan kanan dan tangan kiri. Siap ya, gerakan tangan dan kakinya. Kakinya juga gerak ya. Benar tidak? 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirasakan kita pergelangan. Aju depan dilengketkan, aju tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dijaga keduanya, sekarang kita bentukkan. Aju wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekarang gerakan kakinya, kanan dan kiri. Kanan kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri tetap bergerakan. Hadap kanan, hadap kiri, lalu putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dijaga keduanya, badan kita bentukkan. Maju wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan lagi tangannya. Tangan kanan, tangan kiri, siap ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, kita bergelangan. Ujung depan dilengketkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dijaga keduanya, badan kita bentukkan. Maju wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan kakinya. Ayo kakinya benar ya. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, hadap belakang. Hadap kanan, hadap kiri, ayo putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dijaga keduanya, badan kita bentukkan. Maju wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Gimana? Sudah lebih rileks sekarang? Udah keringetan ya? Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu walaupun kita udah kenal. Saya Albu Kolbin, saya calon guru penggerak angkatan 11 kelas 86 dari Kota Lubuk Linggau dengan fasilitator saya Ibu Resi dan juga PP saya itu Pak Irmansyah. Dan di sini kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari rangkaian
aksi nyata untuk modul 1.4, di mana saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Ya, di sini adalah diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Oke, kalau tadi di awal kita sudah membuka dengan melapaskan lapas basmalah, tapi ada baiknya kalau kita kembali buka dengan doa bersama. Oke, mungkin bisa dipimpin oleh Pak Ono. Ya, untuk memimpin doa dalam materi. Oh, mungkin Pak Kepsek aja ya. Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan diseminasi budaya positif hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sigit yang sudah memulai doa pada kegiatan ini. Dan baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah materinya, yaitu diseminasi tentang aksi nyata program guru penggerak budaya positif. Oke. Ya, ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Bisa dilanjuti, Pak Suhar. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan juga bertanggung jawab. Dan untuk perubahan paradigma di sini, jadi di sekolah itu untuk budaya positif di sekolah, kita harus menciptakan perubahan paradigma di mana hal-hal yang perlu kita ubah, yaitu sekolah itu harus menyenangkan, terus sekolah juga memiliki lingkungan yang positif, lalu harus aman dan juga nyaman. Dan tujuannya, kenapa kita harus membuat paradigma untuk 4 hal tadi di sekolah? Bertujuan karena kita berfokusnya pada murid. Di kurikulum Merdeka itu kita harus berfokus pada murid, di mana akhirnya murid akan dapat berpikir, bertindak, mencipta, bertanggung jawab, dan mandiri dengan adanya lingkungan-lingkungan yang positif tadi yang ada di sekolah. Lalu kita akan membahas juga tentang disiplin, di mana disiplin nanti ada yang namanya teori kontrol, di mana kontrol guru dalam menghadapi murid itu seperti apa sih? Jadi sebagai guru sebenarnya kita tuh harus memiliki posisi kontrol. Itu ada 5 posisi kontrol. Apa itu nanti kita akan bahas. Jadi pada saat kita menghadapi sebuah kasus atau masalah yang ada di sekolah, kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri. Oh, untuk kasus ini kita harus berposisi guru sebagai apa gitu. Apakah kita harus menjadi teman terhadap murid, atau kita harus menjadi seorang manajer, atau kita harus menjadi seorang penghukum di situ. Nanti kita akan pelajari tentang apa sih posisi kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke. Nah, selanjutnya ini ada percobaan kecil di mana Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi ada yang posisi A dan posisi B. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Mungkin kita bisa coba semuanya. Oke, boleh tangan kiri atau tangan kanan. Satu tangan, oke, kita kepalkan dan kita bayangkan bahwa ada benda yang sangat berharga di dalam tangan kita. Mungkin berlian, entah cincin, mungkin ada yang baru beli cincin, mungkin ya. Jadi sangat berharga, jadi bisa disimpan di dalam sini. Kok bisa pas ya gitu kan?
Oke, lalu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Berarti kalau ini hilang, kayaknya harga diri juga hilang gitu ya. Atau kehidupan juga hilang gitu. Nah, tugas B itu rekan Anda, mungkin teman satunya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang coba lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu hanya 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda kira-kira mengapa. Oke, sekarang kita coba kepalkan tangan keras masing-masing. Mungkin bisa berpasangan ya, berdua. Lalu coba membujuk satu sama lain. Oh, mungkin yang A siapa ya? Kayak gini ya. A B A B A B A B A B. Berarti yang A bertindak mengepalkan tangan. Yang B coba membujuk, menggoda atau agar rekan Anda si A ini mau membuka tangan. Oke, bisa dimulai dalam waktu 30 detik. 3, 2, 1, mulai. Ayo. Oke, 10 detik. Oke. Ayo dibujuk harus ini. Oke. Oke, 10, 20, 15 detik dan 30 detik. Oke. Siapa di sini yang posisi B yang berhasil membujuk rekannya A untuk membuka? Pak Sigit, tepuk tangan dulu dong buat Pak Sigit. Tapi kayak agak mencurigakan ya. Pak Sohan membuka karena aduh ini bahaya di kepala sekolah gitu. Takut gitu ya. Berarti ada di situ ada posisi takutnya juga gitu ya. Serem gitu ya. Ada lagi yang berhasil membuka tangan temennya? Takut cincinnya diambil. Oh gitu, jadi nggak mau dibuka gitu ya. Ada lagi? Oh, cuma Pak Sigit yang berhasil membujuk Pak Ono ya. Beri tepuk tangan dulu dong buat Pak Sigit. Oke. Nah, kira-kira oh iya. Kalah. Jadi gitu ya. Ternyata dalam melakukan hal apapun ada posisi yang mempertahankan prinsip. Ada juga seseorang yang bisa membuat sesuatu menjadi bisa. Contoh Pak Ono, nggak mau. Tapi dengan segala cara Pak Sigit, entah itu secara baik, entah itu menghakimi, entah itu secara bujukan yang baik atau rayuan dan sebagainya, tapi pada akhirnya berhasil membuat Pak Ono membuka tangannya, gitu ya. Nah, itu adalah cara yang akan kita pelajari bahwa kita sebagai guru pun memiliki cara-cara untuk menghadapi murid sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Dimana untuk kurikulum Merdeka sendiri kita pengen anak-anak itu memiliki profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi ya. Ada 6 dimensi. Pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Lalu ada gotong royong, mandiri, kreatif, berpikir bernalar kritis, juga berkebinekaan global. Nah, itu yang akan menjadi target kita untuk membantu juga Menteri Pendidikan yaitu Mas Menteri Pak Nadiem, di mana kita lagi gencar-gencarnya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut melalui profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Oke, nah ini tadi setelah kita melakukan percobaan. 1. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda? Oh, ini kita udah bahas tadi ya langsung. Begitu juga ketiga. Nah, di dalam ketiga yaitu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan
menutup kepala tangan. Kira-kira siapa sih memegang kendali membuka atau menutup? Siapa coba? Oke, sebenarnya adalah baik A atau B ya. Kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Sebenarnya fokusnya itu adalah yang punya tangan, yang punya benda kan yang si A ya gitu. Sebenarnya yang punya kontrol itu si A, dia mau membuka atau enggak. Tapi pengaruh si B itu sangat besar. Jadi pengaruh orang lain pun sangat berpengaruh besar gitu. Nah, itu tergantung kebutuhan dasar begitu. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja? Pak Ono, kenapa Pak Ono akhirnya membuka karena ada kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi Pak Ono. Kira-kira apa? Penasaran? Mari kita lihat. Check it out. Oke, perubahan paradigma teori kontrol. Jadi teori kontrol itu ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan dilanjutkan Pak Suar. Nah, perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Oke, stimulus respon. Di sini ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Kalau di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau misalnya kita bertindak sebagai teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Oke, selanjutnya. What is discipline? Apa sih sebenarnya disiplin itu? Coba kira-kira apa sih disiplin itu? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Apa disiplin? Ada? Yang jelas yang berhubungan disiplin itu biasa dengan tanggung jawab pribadi ya. Tanggung jawab pribadi, keteraturan diri, terus konsekuensi diri, komitmen pada diri. Kira-kira benar apa enggak ya? Coba kita lihat. Oke, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tuh, jadi kita sering sebagai guru, anak-anak harus disiplin gitu. Ataupun kita pribadi kan kita harus disiplin, kita harus melakukan hal-hal tugas-tugas sebagai guru. Tapi sebenarnya kalau misalnya kebanyakan itu kan memberi hukuman ya. Disiplin itu erat hubungan dengan hukuman gitu. Contoh, kita berkendaraan. Kenapa kita pakai helm? Kenapa kita harus mematuhi rambu lalu lintas? Kebanyakan ya karena takut hukuman. Padahal ada hal yang lebih bermanfaat, yang lebih dalam adalah tentang keselamatan diri kita sendiri maupun keselamatan orang lain. Tapi kebanyakan orang takut ditilang polisi gitu kan. Tapi harusnya kedisiplinan itu harus muncul dari dalam diri sendiri tanpa adanya hukuman. Oke. Baik, ini adalah pendapat dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, catatan kelima tahun 2013, halaman 407. Baik, ini adalah kesimpulannya.
Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi, di sini bisa kita lihat bahwa disiplin itu merupakan faktor internal. Ya, disiplin itu adalah datang dari diri kita sendiri. Kita memerintah diri kita sendiri, kita mengontrol diri kita sendiri agar apa? Agar kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi walaupun tidak ada faktor eksternal, tapi kita tetap melakukan kedisiplinan itu karena memang kita menghargai nilai-nilai itu sendiri. Baik. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada namanya motivasi eksternal maupun motivasi internal. Di mana motivasi eksternal yaitu motivasi yang berasal dari luar. Nah, mengapa adanya motivasi eksternal? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, ada muncul-muncul, oh kalau saya tidak melakukan ini pasti takutnya ini. Oh kalau saya tidak pakai helm nanti ditilang polisi begitu. Nah itu karena ada faktor motivasi eksternal. Lalu apalagi sih alasan orang melakukan sesuatu karena motivasi eksternal? Karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya? Contoh misal, oh saya harus misal, oh saya harus masuk ke kelas nih, misalnya seorang guru, supaya apa? Oh nanti pada saat ada kepala sekolah atau pengawas, oh saya bisa dilihat. Nah itu adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Jadi itu nggak datang dari dalam diri kita sendiri, bukan karena kita memang melakukan kegiatan atau hal-hal sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai guru, tetapi kita ingin mendapatkan imbalan atau reward dari orang lain. Oke, dan selanjutnya adalah motivasi internal. Nah inilah yang harus kita perlukan tanamkan dalam diri untuk mendapatkan motivasi internal. Untuk apa? Agar kita menghargai diri sendiri. Oh, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya akan melakukannya. Jadi, contoh, di kelas saya akan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Oh, saya akan menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oh, setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Karena apa kita melakukan itu? Ya, karena kita cinta sama murid kita. Kita ingin murid kita memiliki karakteristik pribadi yang kuat dengan nilai-nilai yang ada. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya hukuman itu? Terus apa sih sebenarnya konsekuensi dan juga apa sih restitusi? Nah, ini adalah hal-hal yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan terhadap murid kita jika mereka melakukan suatu kesalahan. Contoh, kita sering memberikan hukuman. Ya, apa sih sebenarnya dampak dari hukuman itu? Nah, kita sering, misalnya anak tidak mengerjakan PR. Oh, kita marah nih. Misal kebanyakan ya ada beberapa dari kita melakukan hukuman. Oh, kalian harus keliling lapangan. Oh, kalian harus berdiri di depan. Itu bentuk hukuman. Tapi kita tidak tahu apa sih efek dari hukuman itu sendiri. Apa dampak dari hukuman itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat dampak dari hukuman itu sendiri adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi, murid kita bisa kita suruh keliling lapangan karena kalian melakukan kesalahan. Mereka akan tetap melakukan hukuman tersebut. Tapi apa? Itu menyakitkan buat mereka, tapi ya harus dijalani karena takut gitu. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Karena apa? Bisa menimbulkan traumatik dari anak. Kita menyuruh anak, kita teriak-teriak, "Hei, tidak boleh ini." Tapi apa? Ternyata itu membuat anak tidak nyaman dengan hukuman. Nah, korban mendapatkan keadilan. Korban di sini siapa? Murid yang kita hukum. Lalu murid atau anak akan tersakiti dengan adanya hukuman, dan terakhir adalah perilaku pasif agresif meningkat. Jadi ternyata kalau kita memberikan hukuman terhadap anak, mereka akan membuat diri mereka menjadi pasif atau menjadi agresif. Ya, mungkin mereka lebih tertekan menjadi akhirnya pasif gitu. Atau
mereka malah meningkat. Perbuatan mereka yang tidak baik ini malah membuat mereka menjadi agresif karena hukuman tersebut. Nah, lalu apa hubungannya dengan kedisiplinan? Nah, dalam menerapkan kedisiplinan ada dua hal, yaitu pertama adalah konsekuensi. Kita melakukan konsekuensi sehingga sesuatu itu memang harus terjadi. Kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau tadi hukuman bersifat jangka panjang, mereka akan mungkin ada trauma atau apa. Tapi untuk konsekuensi mungkin memang itu tidak nyaman, tetapi dalam waktu yang pendek. Lalu korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan terakhir adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, disiplin berikutnya adalah restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi? Restitusi itu merupakan pilihan, dan fungsi dari restitusi itu bisa menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, dan masalah menjadi terpecahkan. Itu adalah dari restitusi. Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas, di mana sebagai guru kita harus membuat keyakinan kelas. Ada bahasa lain nggak dari keyakinan kelas? Iya, kesepakatan kelas ya. Bahasa lain dari keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas, atau ada lagi yang menyebutnya dengan peraturan juga ya. Tapi mengapa kita mengganti dengan keyakinan kelas? Karena dalam keyakinan kelas itu ada sesuatu yang lebih positif, bernilai. Jadi kenapa namanya keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Yang namanya peraturan biasanya itu membuat orang menjadi terpaksa karena ada aturan. Tetapi kalau namanya keyakinan, itu yang bisa kita dapatkan, bahwa dengan mereka meyakini, maka secara otomatis itu menjadi motivasi internal. Oke, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi memang keyakinan kelas itu sendiri berasal dari kelas, dan kita sebagai guru memang harus membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Contoh, dan itu pun harus menggunakan kata-kata yang positif, bukan misalnya jangan membuang sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan jangan, itu ada kalimat negatif ya. Buanglah. Iya betul, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itulah keyakinan kelas itu ya. Jadi keyakinan kelas, dalam membuat keyakinan kelas ada step-stepnya juga. Pertama, membuat keyakinan kelas, kita ajak anak-anak untuk masing-masing memberikan pendapat walaupun sama. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, terus menghargai satu sama lain, dan gimana? Jagalah kebersihan. Nah, itu kan hal-hal yang positif yang berasal dari anak-anak. Setelah itu, setelah masing-masing membuat, mungkin ada yang negatif juga ya, seperti tadi tidak membuang sampah sembarangan. Nah, step kedua kita ubah yang negatif tadi menjadi yang positif. Jadi tidak membuang sampah sembarangan menjadi buang sampah pada tempatnya, gitu ya. Tidak ribut selama belajar, bisa kita ubah berfokus pada saat belajar. Nah, akhirnya kita mendapat kesepakatan kelas, kita membuat keyakinan yang berasal dari anak-anak itu sendiri, dan ini mungkin bisa kita implementasikan di kelas. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti saya sudah bilang tadi, walaupun ada yang negatif, tidak membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi hal yang positif, menjadi buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami. Nah, memang membuat keyakinan kelas itu ya mungkin cukup 5, tapi walaupun 5 tapi bisa diresapi ya, diresapi oleh anak-anak gitu ya, bisa dipatuhi sama anak-anak dan bisa disadari, ini loh keyakinan kelas yang kami buat rame-rame yang harus dijaga semuanya. Jadi nggak perlu sampai berbelas-belasan, tapi ternyata nggak ada hanya 20% yang diingat, mending cukup 5 atau 7 poin, tetapi semuanya ingat dengan keyakinan itu sendiri. Nah, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, ini membuat
budaya positif adalah salah satunya kan dengan keyakinan kelas. Kita ajak mereka ngomong, diskusi. Nah, ini juga menjadi sarana latihan buat anak-anak yang mungkin termasuk anak yang introvert, dia susah ngomong, kita ajak. Jadi dengan ayo kira-kira apa kita buat suasana, menciptakan suasana yang menyenangkan. Akhirnya yang introvert tadi, yang susah ngomongnya atau malu-malu, mereka akan tergerak untuk terpancing ya untuk ngomong gitu. Dan selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi pada saat kita sudah membuat keyakinan kelas, kita harus itu berkelanjutan. Sebulan sekali, 2 bulan sekali kita review. Kira-kira keyakinan kelas sudah berjalan belum? Kira-kira ini sudah aman belum? Apa ada perlu revisi atau memang ini sudah berjalan baik? Itu perlu ditinjau selanjutnya. Oke. Nah, apa yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju? Nah, biasanya kita ada peraturan ya. Sebelum ini kita buat peraturan kelas, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, sedangkan sekarang di kurikulum Merdeka itu diganti dengan keyakinan kelas. Apa yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas? Peraturan itu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan nilai kebajikan kita lebih bertanggung jawab. Jadi tanpa dikomandoi, anak-anak sedang belajar pasti selalu membawa. Jadi bukan karena ada peraturan. Nah, terus misalnya kalau peraturan itu biasanya berisi dilarang mengganggu orang lain. Nah, ada kata-kata dilarang. Dengan adanya dilarang sebenarnya itu membuat anak menjadi penasaran. Kenapa sih dilarang? Apalagi anak SD, ya. Kenapa sih dilarang ngebut? Pasti mereka lebih ngebut gitu. Akhirnya diubahlah menjadi keyakinan kelas daripada dilarang mengganggu orang lain, tapi dalam keyakinan kelas lebih menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi pada saat kita mendengar dilarang mengganggu orang lain dengan kata-kata menghormati orang lain, itu lebih terkesan lebih soft, lebih hangat, dan juga lebih bisa diterima. Selanjutnya, kalau dalam peraturan itu adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, tapi kalau di keyakinan kelas, ini bisa menjadi poin-poin keyakinan kelas ya. Kalau Bapak Ibu mau membuat, lebih menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, jadi kan kalau sudah komitmen, mereka akan sudah tertanam pada diri mereka sendiri tanpa harus ada tulisan hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Lalu, dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu biasa ada di peraturan. Kita ubah kalau dalam keyakinan, tujuan yang sama tapi dengan kalimat yang berbeda, yaitu keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dengan kita menghormati satu sama lain, maka insya Allah tidak ada yang namanya kekerasan tersebut. Lalu, dilarang menggunakan narkoba. Untuk keyakinan kelas itu adalah kesehatan, ya. Kita harus mengutamakan kesehatan kita. Dengan kita mengutamakan kesehatan, kita nggak perlu lagi bersusah-susah untuk membuat peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini juga bergantian atau menunggu orang lain. Nilai kebajikan adalah menghormati orang lain. Terus gunakan masker. Nah, apa sih nilai kebajikan dari menggunakan masker? Adalah kesehatan, untuk kesehatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu apa nilai kebajikan yang dituju? Adanya namanya keselamatan dan keamanan. Oke. Nah, ini membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas belum di kelasnya? Sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum. Oh, sudah semua, alhamdulillah. Oke. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar dan ada 5 poin. Ada 5 poin dan ini kita harus tahu apa sih sebenarnya kebutuhan dasar dari murid kita. Misal murid melakukan kesalahan atau melakukan hal yang tidak pas. Sebenarnya murid tersebut ada kebutuhan yang belum tersalurkan dan kita sebagai guru harus kritis. Oh, kira-kira ini kebutuhannya apa sih? Kita ambil pakai itu. Contoh, ya, kebutuhan dasar manusia adalah semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal lain tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi kan kebanyakan anak-anak itu melakukan kesalahan, mereka tuh melanggar peraturan gitu ya, melanggar kesepakatan kelas atau sekolah. Nah, kenapa? Karena sebenarnya mereka tuh memiliki 5 kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, lalu bertahan hidup, kesenangan dan juga kebebasan. Nah,
Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak kira-kira dari 5 kebutuhan dasarnya? Kira oh ya ini loh termasuk penguasaan atau kasih sayang. Nah, atau gini deh, coba saya buat case. Kira-kira ini kebutuhan dasar apa yang diperlukan anak tersebut. Contoh, Rangga mengganggu teman-teman di kelasnya karena Rangga merasa badannya lebih besar. Dia berasal dari orang yang berada, jadi dia membuli teman-teman yang lain. Nah, kira-kira mengapa Rangga melakukan hal tersebut? Mengapa Rangga mengganggu teman-temannya? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang Rangga di situ? Penguasaan. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Surto. Betul ya, penguasaan. Jadi karena apa? Kenapa Rangga melakukan itu? Karena dia merasa, oh saya berkuasa, badan saya lebih gede dari orang lain. Apalagi secara materi saya lebih kaya dari teman-teman saya. Nah itu. Nah bagaimana caranya kita lihat, oh kebutuhan Rangga ini adalah dia berkuasa. Bagaimana caranya agar Rangga tidak mengulangi? Kita tanya dengan Rangga, ya, dengan pendekatan. Dan itu ada namanya segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar. Dan posisi kontrol seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Oke, selanjutnya itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah ini adalah 5 posisi kontrol ya. Ini sangat penting sekali dimiliki oleh seorang guru. Kita sebagai guru kita harus memiliki dan mengetahui 5 posisi kontrol, sehingga pada saat ada anak yang sedang melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tahu, oh kita harusnya bertingkah seperti ini. Oh posisi apa yang pas agar kita menemukan solusi dan anak tidak mengulangi lagi. Pertama, penghukum. Ya, mungkin kita bisa lihat, oh, saya selama ini sebagai apa ya kontrolnya? Nah ternyata ada di penghukum. Penghukum itu orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seperti tadi, contoh misalnya mereka salah. Oh kamu harus keliling lapangan. Oh kalian harus angkat. Itu dulu sering ya, di depan angkat ini seperti ini. Itu adalah posisi penghukum. Berarti guru tersebut pada saat melakukan tersebut berarti dia sebagai posisi seorang penghukum. Dan itu sebenarnya tidak baik ya. Kita udah belajar penghukum itu bisa memberikan efek traumatik pada anak-anak. Selanjutnya, nah ini juga sering pembuat rasa bersalah. Ini saya juga sering ini Bapak Ibu ya. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Tuh, coba Bapak Ibu pernah nggak berada di posisi membuat rasa bersalah? Misal ada anak yang salah, gimana sih biasanya kita tuh bilang, apa kamu nggak kasihan sama bapak? Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Atau kasihan loh bapak ibumu di rumah. Nah itu pada saat kita berkata seperti itu kepada anak-anak, berarti seorang guru tersebut sedang menduduki posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi mereka membuat anak-anak itu kayak salah ya, tapi dengan cara yang lebih hening, suara dipelankan dengan intonasi yang ya begitulah, ada rasa pengennya membuat anak merasa bersalah. Nah yang ketiga, ini ada juga posisi guru, dia memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah ini ada juga momen-momen guru ya menduduki posisi sebagai teman. Contoh, misalnya biasanya sih anak SMP ya, guru SMP atau SMA sih biasanya yang kayak, karena kan anak SMA itu udah agak sulit ya sekarang ya, mereka itu biasa pendekatannya jadi teman gitu ya, misalnya yaudah biasa aja gitu kan. Tapi menjadi posisi guru sebagai teman kadang-kala ada tidak baiknya pada saat mereka ngerasa nyaman sama kita, tapi pada saat kita marah sama anak, mereka ngerasa kok Pak ini berubah, biasanya kan dia lebih enak. Nah itu ada hal-hal yang juga membuat kita menjadi tantangan dari posisi teman. Ada baiknya juga, ada tidak baiknya juga. Jadi pada saat kita memang berusaha untuk lebih tegas, anak merasa tersakiti. Biasanya bapak ibu ini lebih enak, kok ini kok dia tegas. Nah
itu agak menyulitkan kita sendiri juga kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, selanjutnya adalah pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, jadi tingkatan berikutnya yang dikatakan lebih baik, ya mungkin lebih baik atau tidak juga bisa. Jadi kalau memantau itu sendiri kita kembali ke tadi yang teori stimulus respon yang di awal yang sudah kita pelajari, dan itu bagaimana akhirnya kita membuat anak menjadi tanggung jawab dan kita juga bisa mengontrol murid. Jadi tanggung jawab sebagai guru kita tetap melakukan kontrol kita. Dan selanjutnya adalah posisi manajer. Nah, ini adalah posisi baik sebagai manajer, di mana ini kita tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, kita juga tidak sebagai teman atau pemantau, tapi kita lebih dalam membuat anak yang lebih menyadari apa sih yang telah dilakukan, mengapa anak itu melakukan sesuatu. Jadi kalau kita posisi kontrol sebagai manajer, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi pada saat kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer, kita lebih bertanya kepada anak-anak, mengapa melakukan itu? Jadi kita jawaban tersebut itu berasal dari anak, bukan kita yang mengontrol. Ini salah, dan itu salah. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Ya, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan juga identitas sukses. Di mana identitas gagal itu menghindari hukuman, identitas berhasil mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan kalau misalnya identitasnya itu sukses atau mengontrol diri, dia akan lebih menghargai orang, menghargai diri sendiri begitu. Nah, contoh, guru berbuat pada saat dia sebagai penghukum. Nah, biasanya pada saat guru berada pada posisi penghukum, guru tersebut biasanya akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau juga menyindir. Kalau misalnya guru sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan berceramah dan mengatakan contoh, seharusnya ini loh nak, atau ibu kecewa sekali sama kamu. Nah, pada saat guru tersebut berbuat, berarti dia sudah memasuki kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, kalau teman dia membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, biasa cenderung kalau guru berposisi sebagai teman, cenderung guru itu pro sama murid. Nah, tapi kadang agak susah juga karena takutnya nanti anak tersebut pada saat seorang guru berposisi sebagai teman, nanti pada saat guru lain memberikan nasihat, dia lebih abai dengan guru yang B, karena dia merasa guru aja boleh kok, ya kenapa guru B nggak boleh gitu. Nah, itu agak susah juga ya. Nah, lalu pemantau menghitung dan mengukur, dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, memang seorang guru itu bagusnya dominannya kita berlaku sebagai posisi manajer, di mana kita akan lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih dalam kepada murid. Mengapa melakukan itu? Apa motivasi melakukan itu? Nah, jadi jawaban-jawaban itu sendiri berasal dari anak, bukan dari kita yang mengatur. Walaupun kita tahu ini salah, tapi kita lebih jauh, kita pengennya anak lebih sadar gitu ya. Oke, nah ini kalau teori hukum tuh biasa guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kalau guru sebagai penghukum, biasa dia ada ancaman-ancaman di situ. Awas kalau kamu tidak melakukannya, rasakan. Nah, terus bagaimana kalau membuat rasa bersalah? Nah, biasanya guru itu akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu tuh sering ngomong loh, kok kamu diulangin lagi? Kan udah ibu bilang, udah bapak bilang. Nah, itu. Jadi dengan perkataan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya guru sebagai posisi teman? Biasa, guru tersebut biasanya mengatakan, ayolah, lakuin itu demi ibu, gitu kan? Atau, masa kamu tidak mau? Ingat gak sih, ibu tuh pernah bantu, bapak tuh pernah bantu. Jadi kayak teman gitu. Nah, lalu kalau pemantau kita biasa nanya, peraturannya apa? Keyakinan kelasnya apa? Gitu. Tapi yang kita tanyakan itu ada dasar peraturan.
Lalu kalau kita bisa menjadi manajer, biasa guru itu melakukannya begini pertanyaannya, apa sih yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah sendiri? Jadi kita itu mencari solusi. Pada saat kita menjadi manajer, kita itu mengajak anak untuk mencari solusi bersama-sama dari tindakan mereka tersebut. Nah hasilnya, kalau kita menjadi penghukum, maka hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain. Anak-anak akan cenderung berbohong. Nah, kalau bisa pembuat rasa bersalah, hasilnya biasanya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Mereka biasa akan mencari-cari alasan juga. Nah, kalau teman, kalau kita melakukan posisi sebagai teman, biasanya hasilnya adalah ketergantungan. Contoh, misal seorang anak sudah merasa guru Ibu Ica ini sebagai temannya, selalu dibela sama Bu Ica. Terus pada saat Ibu Winda melihat kasus di anak, Ibu Winda memberikan masukan atau teguran, dia ngerasa nggak terima karena di Bu Ica ini ada temannya, jadi dia tergantung dengan Bu Ica. Dia cenderung akan mencari perlindungan dari Bu Ica. Bu Ica, tolong saya dong. Nah terus atau yang lebih parah pada saat Bu Winda memberikan masukan, ini nggak boleh loh, misalnya Zahira ini nggak boleh. Terus Zahira biasanya ngomong, tapi Bu Ica boleh. Nah gitu. Jadi efeknya juga dengan guru lain, bukan hanya kepada itu. Jadi murid cenderung ketergantungan. Nah kalau pemantau biasa menyesuaikan diri, ya biasa menyesuaikan diri. Dan kalau misalnya sebagai manajer kita akan lebih menguatkan pribadinya. Oke, nah ini ada kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Lalu kalau pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan sebagainya. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Dan juga kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai seorang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah ini adalah kata-kata yang dari murid. Kata-kata dari murid pada saat dia berada di posisi gurunya sebagai posisi penghukum. Biasanya murid akan berkata, biarin aja lah, nanti juga marah-marah lagi. Jadi guru itu hanya membuang waktu karena ada biasa dihukum, ya udahlah dijalanin hukuman, paling marah-marah lagi, ngulang lagi dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya pembuat rasa bersalah, murid cenderung akan menjawab, maafkan saya ya Bu, karena dia merasa bersalah tadi. Tapi kalau sebagai teman, saya pikir Bapak teman saya, ternyata begitu gitu. Nah ini yang terjadi pada saat kita melakukan posisi sebagai teman. Terus pada saat di sisi lain kita melakukan sesuatu yang lebih tegas, mereka ngerasa, kok nggak gini sih, harusnya ibu tuh teman saya gitu kan, kenapa kok gini gitu. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah itu biasanya ada faktor eksternal, lebih karena apa sih hadiah yang akan saya dapat. Tapi kalau anak berada di dalam posisi gurunya sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Maka dia akan bertanya, merefleksikan diri, kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Nah dampak pada murid, kalau kita beri hukuman, murid itu biasa dampaknya mengulangi kesalahan. Kalau misal pembuat rasa bersalah, biasanya merasa rendah diri. Anak merasa, oh ya saya salah, dia akan menjadi rendah diri. Kalau sebagai teman, maka dampak pada murid, dia akan lemah, tidak mandiri dan juga tergantung. Ya, dia ngerasa ada yang melindungi. Itu juga agak kurang tepat ya sometimes. Nah kalau bisa pemantau, dampak pada murid, dia akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pemantau, biasanya kita kan biasa akan mengambil peraturan ya, contoh peraturan. Akhirnya mereka akan melihat, oh kira-kira apa sih hadiah untuk saya atau sanksi apa yang ada. Dan kalau misalnya sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, selanjutnya. Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan berikut. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu siapa yang mengatakan? Kalau misalnya Bapak Ibu ya, misalnya ada guru nih yang ngomong, ih saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dia sebagai apa posisinya? Sebagai pembuat orang merasa bersalah. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, berarti ibu itu penghukum. Nah, ini ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Berarti dia sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, dia memberikan hadiah. Berarti guru tersebut itu adalah diucapkan oleh seorang pemantau.
Dan terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu dilakukan oleh orang yang berposisi sebagai manajer. Jadi dia lebih cari solusi-solusi dari anak tersebut. Nah, ini yang terakhir adalah juga kamu selalu yang paling terakhir. Itu biasa diucapkan oleh penghukum. Oke, selanjutnya. Nah, ini materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Gimana? Ada yang ditanyakan atau kita lanjut? Lanjut ya. Oke. Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, fungsi dari segitiga restitusi, kita akan membuat anak bukan menjadi lemah tapi lebih menjadi berkarakter yang lebih baik dengan nilai-nilai yang kita inginkan. Nah, melalui restitusi, guru dapat fungsinya adalah 1. Membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. 2. Membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan juga wah, ini sepertinya ada trouble. Dilanjutin aja ya. Ini mohon maaf sekali mati lampu seperti biasa ya kondisi kita, tapi walaupun mati lampu semangat kita akan tetap terus ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, fungsi dari segitiga restitusi adalah memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak pernah memaksa anak untuk mengakui kesalahannya atau apa, tapi kita menggunakan trik-trik tertentu sehingga mereka sadar bahwa oh, saya nih salah loh selama ini. Oh, ini perbuatan ini tidak benar gitu ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Apa aja sih yang ada di segitiga restitusi? Jadi, segitiga restitusi itu pertama ada menstabilkan identitas. Ya, mungkin saya bisa tulis. Segitiga restitusi. Terbaca ya? Segitiga restitusi. Ini namanya adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah proses bagaimana kita membuat anak pada saat melakukan kesalahan itu mereka akan lebih menyadari apa sih sebenarnya yang telah terjadi, apa sih sebenarnya kekeliruan yang terjadi. Nah, apa aja yang ada di proses segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru yang pertama kali adalah 1. Menstabilkan identitas. Itu yang pertama. Segitiga kan ada 3 ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi pada saat ada anak yang melakukan kesalahan, ada kasus, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah menstabilkan identitas. Kita buat dulu anak itu nyaman. Kita buat anak merasa, oh identitasnya ini kembali, bukan sebagai tersangka atau pelaku, tapi kita membuat mereka nyaman dulu bahwa, oh iya, setiap manusia pasti pernah melakukan hal yang salah. Kita bisa menggunakan kata-kata atau kalimat seperti, oh ya udah, memang melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang normal. Atau oh iya, kamu pernah apa, misalnya dia manjat pohon nih, pernah ada kasus yang pernah saya bilang saya tangani. Oh, si Adit pernah manjat pohon. Sebenarnya kan manjat pohon itu berbahaya ya, tapi kita buat dulu identitasnya bahwa oh iya ya, tapi kenapa naik pohon adem? Oh iya ya, memang kalau naik pohon itu lebih adem gitu. Nah, kita tuh membuat pro dulu ke anak sehingga dia ngerasa terbuka. Oh iya, saya tidak dijadikan tersangka, tapi dibuat oh ini masih normal loh, masih batas normal gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Dengan adanya kita membuat menstabilkan identitas, anak akan lebih terbuka. Oke? Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, ini ada menstabilkan identitas. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Nah, bagaimana sih proses dalam validasi tindakan yang salah? Dalam validasi tindakan yang salah, kita membuat mereka setelah kita, nah ini ya, setelah kita menstabilkan identitas, selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita validasi tindakan yang salah? Setelah kita bilang, oh ya, tadi seperti tadi misalnya manjat pohon. Oh iya, kenapa manjat pohon Adit? Iya adem. Oh iya, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya memang lebih adem gitu ya. Tapi ternyata pada saat mereka sudah nyaman, kita lihat lagi validasi. Nah, menurut Adit kira-kira manjat pohon itu berbahaya nggak? Akhirnya dia bilang, oh iya Pak bahaya karena kalau jatuh gini ya Pak ya. Nah itu barulah setelah dia buat kita buat anak nyaman, barulah kita membuat mereka mengakui. Jadi salah itu bukan dari guru misalnya, kamu salah, bukan. Dalam segitiga restitusi, bagaimana pada saat kita validasi tindakan yang salah, kesalahan tersebut, pengakuan tersebut muncul dari dalam diri anak. Ya, akhirnya anak, oh iya Pak ya, saya salah ya ternyata. Itu. Nah, yang ketiga, setelah sudah distabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, mereka mengakui ada yang salah. Dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Dengan cara apa? Kita kan sudah buat keyakinan kelas nih atau keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Kira-kira Adit, kira-kira misalnya dia nggak pakai baju seragam nih. Misalnya hari Senin harusnya merah putih, tapi dia pakai baju batik. Kenapa pakai baju batik gitu? Oh iya Pak, ternyata kemarin itu pas pulang sekolah, saya langsung main pakai baju sekolah. Oh iya, sudah kita menstabilkan identitas. Oh iya, memang enak ya pulang sekolah langsung main. Oh iya, kita perlu dia dulu. Setelah itu akhirnya dia tahu ternyata salah. Memakai baju main pakai baju sekolah itu salah. Kenapa? Akhirnya apa? Kita tanyakan ke keyakinan kelas. Apa yang salah? Apa yang tidak pas dengan keyakinan kelas? Oh ya, karena dalam keyakinan kelas menggunakan atribut sesuai dengan aturan. Jadi seperti itu. Nah, oke, Pak Sohar selanjutnya. Oke, nah menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Nah, itu adalah yang terjadi pada saat menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah menjadi pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi ada namanya menanyakan keyakinan. Apa sih menanyakan keyakinan? Itu adalah teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan 3 langkah yang salah telah divalidasi, anak sudah mengakui salahnya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Oke. Selanjutnya adalah thank you. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa saya share ke Bapak Ibu tentang budaya positif, di mana budaya positif tadi ada beberapa hal yang penting, yaitu setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar ya. Tadi sudah kita lihat ada penguasaan, ada kasih sayang, ya, ada bertahan untuk hidup, gitu ya. Nah, lalu ada juga 5 posisi kontrol, di mana posisi kontrol guru itu ada sebagai penghukum, ya, ada penghukum, ada sebagai teman,
ada juga pembuat rasa bersalah, ada pemantau dan juga manajer. Nah, yang paling diutamakan adalah dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, kita biasakan menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi tadi bisa juga erat hubungan dengan posisi manajer. Jadi kita tuh membuat anak tuh lebih menyadari, kita tidak menghukum, kita tidak membuat mereka merasa bersalah atau kita sebagai teman, tapi kita lebih dalam membuat mereka menyadari, oh iya ya saya salah, sehingga apa, karakter anak itu bisa menjadi kuat. Setelah ada kasus kita tangani melalui segitiga restitusi, setelahnya apa, karakter anak menjadi kuat, karakter yang baik ya terutama gitu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian atau udah cukup? Udah cukup. Oke, mungkin sebelumnya terakhir mungkin perwakilan aja ya, satu orang merefleksikan kira-kira apa sih manfaat atau ilmu yang didapat dari berbagi praktik baik hari ini. Mungkin bisa Ibu Winda deh. Oke, Ibu Winda, silakan. Setelah kita belajar sama-sama tentang budaya positif, apa sih Ibu Winda dapat? Dari kegiatan hari ini dan penyampaian dari Pak Abdul, bisa kami dapat bahwa budaya positif itu perlu dilaksanakan di setiap sekolah. Karena dengan adanya budaya positif, kita bisa mendidik siswa, membuat siswa menjadi lebih terarah dan disiplin lagi. Oke, gitu. Jadi dari hasil hari ini sekarang lebih banyak ya budaya-budaya positif yang bisa kita lakukan begitu ya Bu. Iya. Oh, kalau misalnya untuk menjadi posisi kontrol sendiri sejauh ini biasanya Bu Winda melakukan kontrol sebagai apa Bu Winda? Kalau biasanya saya melakukan mendidik siswa sebagai teman. Teman gitu ya. Terkadang juga melihat situasi kawannya itu sudah terlalu berkesalahan, bisa jadi sebagai penghukum juga sih. Jadi macam-macam gitu ya. ternyata ada juga manajer gitu ya, pas manajer. Jadi memang ternyata sama seperti saya, ternyata sebelum saya mengetahui ternyata oh ini loh, ternyata ada juga posisi kontrol. Dan ternyata dan ini bisa saya share, 5 posisi kontrol tadi memang nggak ada yang mana yang lebih bagus, mana yang lebih, tapi kita sesuaikan situasional. Oh, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Karena pada saat mereka misalnya nih melempar kaca kita nggak mungkin juga ya kalau nggak ada hukuman di situ, ada yang namanya sanksi di situ ya. Jadi memang tergantung case-case tertentu. Baik, terima kasih Bu Winda, dan mari kita beri tepuk tangan dong buat Bu Winda yang sudah mewakili hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Saya Abu Polbin, calon guru penggerak angkatan 11, mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan sekalian, bapak kepala sekolah dan juga guru-guru yang sudah membersamai sehingga aksi nyata kali ini berbagi praktik baik tentang budaya positif bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membersamai berbagi praktik baik tentang budaya positif kali ini. Sebelum berakhir, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Saya Abu Polbin, sekali lagi calon guru penggerak angkatan 11 kelas 86 dari Kota Lubulingga. Mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan buat kelas kita hari ini. Terima kasih.